Oke, pemirsa keluarga Indonesia di rumah, kita ketemu lagi di Kumpul Keluarga masih dengan pembahasan ibu di usia muda ya Onti ya. Onti kalau kita lihat ini kesiapannya memang harus benar-benar tadi mulai dari mengenal diri sendiri, ada nggak sih keinginan-keinginan yang masih belum tercapai dan apakah secara finansial sudah baik atau mungkin sudah lumayan cukup untuk bisa menghidupi manusia lain gitu ya. Ini jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan. Nah, hari ini kita akan berbagi cerita juga dengan salah satu ibu yang usianya muda dan sudah mengambil peran sebagai seorang ibu dan mengurus seorang anak. Oke, kita sapa dulu Mensen. Halo ya Kak Jo. Halo Mensen. Halo Ki. Oke, Mensen, ini kan kamu mengambil peran sebagai ibu di usia yang cukup belia nih. Di usia berapa sih kamu memutuskan untuk menjadi seorang ibu waktu itu? Aku menikah di usia 21 tahun dan aku waktu itu jadi seorang ibu di usia 22 tahun, Kak. Oke, cukup belia ya. Waktu itu alasannya atau pertimbangan Mensen sendiri, kayaknya mau menikah muda deh, mau jadi ibu muda nih apa? Karena aku tuh udah ngerasa cocok aja sama suami waktu itu dan gak mau lama-lama lagi pacaran. Apalagi di sini kan masih kayak, kalau lama-lama pacaran nanti kebanyakan fitnah gitu. Ya udah deh, nikah aja, udah cocok. Oke, berarti juga mempertimbangkan juga budaya sekitar ya. Iya. Nah, Mensen waktu itu akhirnya menikah. Sebenarnya pertimbangannya karena memang sudah cocok dengan pasangan. Tapi konsekuensi dengan pasangan ini pastinya ada melahirkan seorang anak dan ini jadi satu tanggung jawab baru. Ada nggak sih kendala yang kamu hadapi saat kamu harus menjadi seorang ibu di usia yang mungkin teman-teman masih meniti karir atau masih ada yang menempuh pendidikan? Tentunya ada ya Kak, terutama itu dalam hal segi emosi. Aku tuh agak susah banget ngontrol emosi di usia sekarang ini, tapi ya bersyukurlah Kak, masih ada yang mau ngebimbing. Oh, oke. Apa sih yang biasanya paling sulit kamu kendalikan mungkin dalam kondisi seperti apa? Mungkin saat anak rewel atau saat pertama-tama baby berlahir kan pasti harus begadang. Itu juga secara fisik kita juga letih gitu ya. Apa yang paling sulit kamu kendalikan? Itu dia. Pas awal-awal punya baby itu rasanya sulit banget. Cuman ya gitu, masih ada yang bantu. Jadi ya bisa lah kita lewatin pelan-pelan dengan belajar pelan-pelan dari yang udah berpengalaman, kayak contohnya orang tua, orang sekitar, tetangga yang sudah berpengalaman, kita bisa lah sharing tukar pikiran sedikit. Oke, jadi memang harus ada sharing terutama dari pasangan dan keluarga juga ya Onti ya. Onti kalau melihat apa yang Mensen harus lakukan gitu ya di usia dia yang sangat belia, Onti sendiri memandangnya seperti apa? Ya, saya salut banget sih sama Mensen dan ini memang menunjukkan bahwa sudah siap menjadi seorang ibu. Nah itu dia, karena kesiapan bukan dari usia tadi Bener. dari dalam diri kita sendiri. Betul. Dan pertama dilihat juga dari kemauan dan juga niatnya juga ya Iya. Onti ya. Nah Mensen ini kan di usia 22 tahun berarti waktu itu ya memiliki baby ya. Ya. Itu mungkin teman-teman baru meniti karir ataupun memang masih ada yang menempuh pendidikan. Kamu sendiri seperti apa? Apakah kamu stop dulu untuk melanjutkan pendidikan atau karir kamu, atau memang kamu bisa berjalan beriringan? Waktu sebelum aku menikah itu aku bekerja, terus pas setelah menikah sekarang aku sambil bantu suami usaha di tempat usahanya, sambil jaga baby juga di rumah. Ya gitu lah Kak. Oke, luar biasa multitasking. Luar biasa loh. Ini satu keputusan yang juga lumayan hebat ya, bisa dilakukan oleh gadis belia, ibu muda dari anak yang masih baby usia 22 tahun akhirnya harus ya karirnya di stop dulu deh tapi bantu suami di keluarga gitu ya. Nah Mensen, apa sih yang mungkin motivasi dari suami yang membuat kamu bisa terus semangat? Nah ini dia, suami aku itu orangnya nggak terlalu mengekang karena dia juga tahu ya usia aku masih muda, udah siap mau punya anak, mau punya suami, dan suami aku juga nggak ngekang nih Kak kalau aku mau kemana. Aku mau bergaul sama teman-teman aku, terus aku mau ngelakuin aktivitas yang aku masih sukain, karena menurut dia itu ya selama masih di tempatnya yang baik, maksudnya masih dalam pemikiran aku ini udah ibu rumah tangga, ya suami aku sih nggak masalah, terserah aja gitu. Oke. Jadi memang suami sendiri, peran suami begitu penting ya untuk Mensen sendiri. Nah ini Onti kayaknya ini jadi satu hal yang harus dilakukan untuk pasangan muda, apalagi untuk ibu-ibu muda. Mungkin begitu besarnya ya peran pasangan untuk bisa saling menguatkan ya Onti ya. Iya. Menurut Onti seperti apa? Ya betul, jadi itu justru yang memegang
prioritas atau nomor satu nih, oke. bahwa pasangan bisa mendukung gitu. Jadi jangan cuman misalnya oke aku kepala rumah tangga tapi nanti kalau punya anak itu urusan istri. Nah itu nggak bisa seperti Nggak itu bisa kan. seperti Iya. itu ya. Jadi memang benar sekali persiapan itu justru harus dimulai dari awal dan dikomunikasikan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa oh pasangan kita itu punya prinsipnya seperti ini. Dalam pengasuhan pun sebaiknya sepakat misalnya seperti itu gitu. Nah tadi juga mention juga bagus sekali ya. Jadi bahwa tadi suaminya memberikan dukungan dalam bentuk misalnya contohnya Manson boleh melakukan apapun yang dia inginkan, tapi kemudian juga tugas sebagai istri dan ibu juga tetap dilakukan dengan baik, dan kemudian juga suami juga full support gitu ya. Nah itu sebuah bentuk dukungan yang bagus sekali. Nah dan kebetulan juga di Manson ini tadi kan walaupun dia menikah di usia dini dan kemudian memiliki anak di usia juga yang kemudian juga masih awal-awal 20 gitu ya, tapi bisa melakukannya dengan baik. Ini inspiring banget gitu. Nah tapi terkadang nggak semua punya kesiapan yang sama gitu. Nah kalau misalnya merasa bahwa diri atau kemudian pasangan belum terlalu mempunyai kesiapan yang sama, nah itu tadi bisa alangkah lebih baik misalnya contohnya menunda untuk memiliki anak misalnya barang 2 tahun apa 3 tahun, karena kalau menurut penelitian memang sekitar segitu sih. Jadi diharapkan ada senggang antara married sama punya anak itu sekitar 2-3 tahun kemudian. Karena apa? Karena perbaikin dulu ini komunikasi sama hubungannya. Ini kan baru menikah nih, jadi kayak sama-sama saling mencocokkan gitu. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara berkomunikasi, berdiskusi. Nah setelah itu sejalan, nah kemudian dibekali sama literasi-literasi ngasuh anak, baru kemudian merencanakan kehamilan. Oke, jadi sebenarnya bisa bonding dulu nih sesama pasangan ya gitu ya, saling mengenal dulu baru mungkin memutuskan untuk ada anggota keluarga baru di rumah gitu ya. Oke, Manson, ini kan mumpung ada psikolog kita, ada nggak sih mungkin kesulitan yang selama ini ingin kamu komunikasikan atau diskusikan dengan orang-orang yang mungkin ahlinya selama kamu menjadi ibu muda? Nah, bisa langsung tanya nih sama psikolog kita, kira-kira apa? Ada sih. Jadi misalkan itu di tengah masyarakat lingkungan aku ini ada stigma yang menyatakan bahwa ibu muda itu nggak bisa urus apa-apa loh. Terus anak masih muda udah punya baby, udah berkeluarga, apa nanti yang mau dikerjakan? Nah, aku mau tanya nih Anti, gimana sih caranya hapus stigma yang seperti itu yang ada di kalangan masyarakat seperti lingkungan kayak aku ini loh tentunya. Menghapus stigma bahwa ibu muda nggak bisa apa-apa. Gimana tuh Anti? Aduh, sedih ya dengernya ya sedih banget dengernya gitu ya. Apalagi kita sama-sama wanita juga ya Dika ya. Betul. Nah makasih pertanyaannya bagus banget nih Manson. Jadi cara menghapus stigma itu sebetulnya satu hal yang emang harus kita lakukan, yaitu dengan membuktikan bahwa kita bisa gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap tadi dukungan suami. Jadi kita membuktikan kepada dunia luar, kepada masyarakat bahwa kita bisa loh. Walaupun umur saya masih muda, tapi kan buktinya nih saya bisa asuh anak, kemudian saya juga masih bisa ngurusin toko bersama suami, saya masih juga bisa menjalankan kegiatan saya sehari-hari gitu, dan kemudian support dari suami. Nah, kalau kemudian keluarga besar atau kemudian masyarakat sekitar melihat, wah ini walaupun masih muda tapi suami istri ini kokoh ya hubungannya, terus kemudian dia bisa ngatur semuanya. Nah, kemudian lambat laun stigma itu akan hilang, dan justru bagus karena justru menjadi pembelajaran gitu ya buat masyarakat sekitar dan juga keluarga besar bahwa oh ternyata ini cuma stigma gitu. Oh ternyata generasi sekarang emang beda loh mereka, dan terutama perempuan-perempuannya ternyata superwoman loh gitu kan. Dan bisa multitasking bahkan Multitasking tadi kan. Bener banget. Betul sekali. Jadi kira-kira begitu Manson, kamu harus buktikan bahwa kamu memang bisa dan stigma itu tidak 100% benar gitu ya. Kira-kira sudah terjawab belum nih? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah terjawab ya. Tapi salut banget loh sama Manson ya. Keren banget. Keren sekali. Dan itu satu keputusan mungkin yang tidak semua orang bisa melakukannya ya. Oke, Manson, terakhir aku mau tanya sama kamu, mungkin harapan kamu untuk mungkin teman-teman atau perempuan di luar sana yang mungkin menghadapi hal yang sama seperti kamu, mungkin ada pesan untuk mereka nggak? Buat mereka di luar sana yang mengalami hal seperti aku, nikah muda, punya anak muda, aku sih mau ngasih saran aja. Jangan takut, terus lakuin yang kita bisa pokoknya. Selama kita bisa, kita mampu, pokoknya kita masih punya lebih banyak waktu dibanding orang-orang yang menikahnya di usia yang sudah cukup matang. Oke.
Ya. Jadi tetap semangat dan kita punya masih banyak waktu untuk belajar ya Mensen ya. Oke Mensen, terima kasih banyak. Salam untuk suami dan anak ya. Salam. Bye-bye. Bye. Oke, seru banget nih Anti. Ternyata kita bisa belajar dengan kondisi apapun dan dari siapapun sebenarnya ya. Dan kita masih akan lanjut lagi nih Anti. Tapi kalau mungkin ada sedikit yang Anti bisa gambarkan dari sosok yang tadi itu, sosok Mensen. Ini sosok perempuan seperti apa? Kalau menurut saya sih perempuan atau sosok wanita yang hebat gitu ya, yang inspiring dan kemudian dia memang mempunyai tadi membuktikan bahwa dengan niat dan kemudian dengan tekad serta kemauan itu bisa kok membuktikan semuanya gitu. Dan tadi itu kekuatan seorang wanita, apalagi sudah menjadi ibu di mana multitasking itu memang suatu hal yang harus dilakukan. Dia bisa membuktikan bahwa ini semua dia bisa lakukan gitu. Dan kalau Mensen pun bisa, nah berarti kita semua juga bisa. Juga bisa. Karena perempuan pasti punya power lebih ya. Betul sekali. Karena semuanya dengan hati. Betul banget. Ini makin seru nih, nanti kita bincang-bincang lagi seputar ibu di usia muda seperti apa sih. Nah, tapi kita harus jeda dulu nih pemirsa Keluarga Indonesia, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.